Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau ngasih tutor untuk menggunakan Revit. Gimana sih cara membuat site dan bentuk-bentuknya nanti ya. Ini pertama kita buka Revitnya. Ini aku pakai yang 2024. Terus kita tunggu deh. Sabar ya teman-teman. Oke, ini dia masih loading. Yep, di sini kita udah masuk ke Revit-nya. Nah, untuk membuat yang baru, kita ada open dan new. Jadi kita gunain new, terus gunain yang metric ya. Jadi kalau kita membuat lembaran, kita ada project. Nah, kita pilih project. Oke, terus ini sebentar ya teman-teman, ini loading. Oke, di sini udah ada kayak kopnya, terus ada skala 1:100, terus ya ini L1 arsitektural ya teman-teman, bisa dilihat itu yang di atasnya. Terus di sini kalau mau nonaktifkan si kop, kita pencet extend, terus yang centang-centangnya itu kita matiin, terus apply. Nah, ini karena aku mau ngebuat denah, jadi aku bakal ngebuat pakai site. Nah, untuk matiin bidang kerjanya, kita juga pakai sama seperti tadi. Ini kita atur dulu skalanya, terus ke extend ya, kita matikan centangnya. Udah jadi. Oke, setelah itu ini kita mau coba untuk nih di UAJY kampus 2 ya. Itu denah, patokan denah kita buka dari Google Maps. Terus kita cari nih, ini UAJY kampus 2. Nah, ini. Terus tinggal diatur lapisannya, terus ada label-labelnya itu biar bersih, kita matiin, kita nonaktifkan ya teman-teman. Terus kita lihat sebenarnya itu ada skalanya, kalau diperhatiin di bawah yang seperti garis itu kita atur 20 meter itu, terus di screenshot. Oke. Nah, itu di screenshot ya teman-teman. Terus kita masuk ke Revit-nya lagi. Nah, kita masukkan gambar yang udah kita screenshot. Terus kita cari file yang mana tadi, dimasukkan. Oke. Ini aku kebetulan tadi udah nge-screenshot, jadi aku masukkan aja yang tadi. Nah, ini kita masuk ke insert tadi ya. Terus ada masukkan insert, terus pilih file, terus open. Nah, ini gambarnya kita atur ke titik tengah. Nah, oke, untuk mengatur skalanya ini kan belum sesuai ya, karena tadi kita menggunakan milimeter, jadi ini masih meter, jadi kita atur jadi 20.000. Nah, ini belum sesuai ya teman-teman. Terus kita klik, jadi tadi pakai skala, pakai scale, terus di garisnya, terus klik, terus kita ketik 20.000. Nah, jadinya sebesar ini teman-teman. Nah, membuktikan kalau dia udah terskala, jadi kita klik dimensi, ada ukuran kayak penggaris gitu, terus kita ukur deh, dia mendekati 20.000 ya teman-teman. Oke. Nah, karena gambarnya tadi lebih besar daripada yang tadi karena udah diskalain ya, jadi kita pindahkan, kita sesuaikan yang mau kita denahkan ke titik biru. Nah, jadi aku ngambil sampel di bagian ini, bagian yang atap merah. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Oke. Yap, begitu teman-teman. Itu pastikan itu adalah raster
gambar ya. Untuk si gambarnya ini jangan lupa, ini aku lupa tadi bilangnya. Oke, selanjutnya kita mau ngilangin arah mata anginnya itu. Jadi pertama kita pin gambarnya dulu ya teman-teman. Terus kalau udah, nah di select gambarnya, terus klik filter. Nah kita cuma ngilangin project sama yang satunya itu. Nah terus pas kita zoom itu masih ada dan kita delete. Nah dia ada peringatan, ya udah okein aja. Nah dia hilang. Oke teman-teman, karena kita mau ngebuat jalannya berada di arah selatan, jadi kita ngebuatnya ke bawah. Kita pilih architecture, terus model line, terus buat garis sesuai dengan arah jalan. Nah, oke. Nah, kita ke level 0, kita lihat gambarnya itu sesuai dengan yang kita sketsa ya teman-teman. Nah, untuk merubah si arah, kita ke manage. Kita akan ke manage, terus nanti ada yang namanya project location, dan di sini ada position, terus pilih align. Nah, klik garisnya bakalan seperti itu. Lalu kita pilih lagi kan untuk ke bawah lagi ya. Nah, kita pilih rotate, terus 90 derajat counterclockwise. Gitu. Selanjutnya kita nge-paste si gambar ini. Kita nge-copy si gambar lalu di-paste. Nah, di paste-nya itu sesuai sama itu ya, garis line. Nah, ini kita paste dan jadinya seperti itu. Gambarnya menyesuaikan garisnya teman-teman. Lalu untuk arah mata anginnya kita ke view. Ini kita ke view. Terus ada yang namanya elevation. Nah, itu kita klik dan terlihat ya ada bulat-bulatan, tapi itu terlalu kecil. Jadi skalanya kita ubah dulu jadi 1:500. Nah, jadi kita klik lagi yang elevationnya. Nah, dia terlihat lebih besar. Lalu letakkan di semau kita sih sebenarnya. Jadi yang penting ada 4 arah mata angin. Begitu. Oke teman-teman, di sini kita akan nge-hide si gambar biar elevationnya itu terlihat jelas. Jadi klik kanan di mouse, terus ada tulisan hide view. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk arahnya sendiri sepertinya ini kurang benar ya teman-teman, harusnya kan ke atas kalau yang di bawah panahnya. Jadi tinggal diklik, terus kita matikan centangnya, lalu centang dengan yang sesuai gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini udah benar, yang ini kita centang ke bawah ya.
Oke, arah mata angin udah bener. Lalu kita akan merubah nama si arah mata angin ini. Jadi ini yang di bawah kita ubah menjadi tampak depannya. Ini bisa diubah, di rename. Terus kalau kita lihat di projectnya itu bisa berubah sendiri teman-teman. Jadi dia otomatis. Nah terus yang di atas itu kita ubah jadi tampak belakang. Ini juga bisa diubah di kotakannya ini ya teman-teman yang di project. Nah bisa diklik 2 kali tapi secara lambat. Kalau secara cepat dia membuka lembar baru. Nah yang ini itu tampak kanan teman-teman. Lalu jangan lupa yang satu laginya itu tampak kiri. Selanjutnya kita mau tarik garis arah mata angin ini biar dia sesuai dengan bidang kerja yang akan kita pakai nanti. Jadi pas kita klik bulat-bulatannya ini, nanti ada garis yang putus-putus, itu ditarik sesuai dengan arah mata angin yang berlawanan. Ini kurang lebih seperti itu. Nah kalau yang ini kan kepanjangannya teman-teman, itu bisa bulatan di pinggirannya itu yang kecil-kecilnya itu bisa kita sesuaikan. Jadi bisa kita tarik. Nah kayak gini teman-teman. Kita sesuaikan aja semau kita, sesuai. Nah kurang lebih kayak gini. Terus yang putus-putusnya kita tarik deh ke arah yang berlawanan. Kayak gitu seterusnya ya teman-teman. Jadi ini kita akan merubah si level-level ini. Nah ini level 1 itu yang tadi
bentuknya gitu. Nah, si hijau kan jalan. Nah, kita mau merubah agar lebih panjang, jadi kita tarik, kita klik dulu, lalu kita tarik sesuai dengan si garis hijaunya teman-teman. Selanjutnya untuk di tampak kanan. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi, misalnya kita mau merubah namanya gitu ya. Tadi kan cuma level-level. Jadi kita mau mengubahnya menjadi lantai gitu. Kita rename. Caranya kita cuma ngeklik doang teman-teman, ngeklik si tulisan levelnya itu. Misalkan nih kita klik, kita ketik ini lantai 1, terus dia ada kayak gini, kita yes kan. Nanti dia otomatis kalau kita yes, dia akan berubah di project. Nah, terus kita lihat ya, nah itu ada lantai 1. Nah, kalau misalnya kita klik no, nih seperti ini, kita lantai 2 ya, kita klik no, jadi dia tidak akan berubah karena ini untuk ngerespon gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita klik yes, nanti dia akan ngerespon untuk semuanya. Kalau no, dia cuma untuk nama doang. Jadi denah dia nggak ngerespon. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Ini aku undo lagi, aku ubah menjadi yes, jadi dia otomatis ada lantai 1, ada lantai 2 teman-teman. Nah, untuk 4000 itu adalah jaraknya. Jadi jarak dari lantai 1 ke lantai 2 itu 4000, kita mau ubah semisal 5000. Nah, kita klik 2 kali kayak tadi, lalu kita ketik 5000. Nah, dia otomatis berubah sendiri tuh teman-teman. Terlihat ada sedikit perbedaannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini juga otomatis berubah di tampak depan. Jadi tampak depannya juga berubah teman-teman. Yang tadi kan 4000 ya jaraknya, ini jadinya 5000. Terus ini cara kita agar bisa ke lantai 3. Nah, itu pakai level teman-teman. Kita buatnya pakai level. Tinggal kita atur deh. Sebenarnya kalau cara ini kan lama ya teman-teman. Ada cara cepatnya tahu. Kayak sebentar ya. Kita coba dulu. Nah, terus gimana sih cara cepatnya? Jadi yang ini kita undo dulu ya teman-teman. Karena tadi kan udah ngeliat cara lamanya. Oh ya, ini juga karena kita buat tadi lantai-lantai, jadi ada 3, ada 4, itu otomatis masuk ke project teman-teman. Nah, semisal nih kita mau buat cara cepatnya, kita tinggal pergi ke si arsitek, terus
architecture, terus pilih di bagian datum ada level. Nah itu kita klik, terus kita cari pickup line. Nah kita buatnya pakai pickup line, terus kita ubah offsetnya jadi 4.000. Dia otomatis. Jadi kalau misalnya ada garis putus-putus itu dia ke atas, itu berarti letaknya di atas. Kalau misalnya garis putus-putusnya di bawah, itu kita ngeletakinnya di bawah gitu teman-teman. Nah, ini kan cuma ngestak di sini ya. Kalau misalnya mau nambahin lantai bisa banget. Jadi kita tinggal ngelebarin, ngepanjangin itu si bidang kerja. Jadi kita klik kotakannya, terus kita atur itu bulatan di tengah. Nah, dia jadi seperti itu. Terus tinggal ulangin cara seperti tadi untuk menambahkan lantainya. Nah ini aku udah buat sampai lantai 12 dan dia otomatis terisi di project. Terus aku mau ngerubah si lantai 12 nya ini jadi rooftop. Kita rename rooftop. Klik yes. Dan dia otomatis berubah di project juga teman-teman. Masuk ke site karena mau membuat bidangnya, tempat kita membuat bentuk. Nah ini kita atur skalanya dulu ya teman-teman. Nah terlihat lebih kecil. Lalu oke. Ini kita masuk ke masking and site. Nah kita pilih property line, terus create by sketching. Oke, tinggal kita sesuaikan aja teman-teman. Kita sesuaikan dengan yang kira-kira itu yang lahan yang akan kita bangun sebuah bentuk. Ya kurang lebih begitu. Oke, di lantai 1 bidangnya udah jadi. Terus kita ke architecture, pilih model line, terus kita cari di draw ada pick lines. Nah itu kita tinggal bentuk. Oke, kita bentuk sesuai ya dengan bidang kita, pokoknya sesuai aja. Nah jaraknya itu bebas sih teman-teman. Terus untuk mengubah si garis itu kita bisa dengan menggunakan line style. Jadi kita pakai yang maaf ya, bentar. Ini kita pakai line style. Kita klik dulu garisnya, kita pilih. Nah, terus ada yang hidden, biar putus-putus seperti ini teman-teman. Kita juga bisa buat garis sendiri loh teman-teman. Jadi caranya itu bisa
ada di manage. Terus di additional settings. Nah, itu kita buat new. Kita buat yang new, terus kita pakai nama bebas ya, terserah mau apa aja gitu. Terus klik OK, terus di sini ada warna, kita pilih warnanya. Sini aku mau warna biru ya, kita pakai warna biru. Nah, biru yang ini, klik OK. Terus kita pilih ketebalannya, aku pilihnya 5 biar tebal. Terus ada polanya, kita pilih pola hidden biar putus-putus seperti tadi teman-teman. Kalau udah, kita tinggal klik OK. Terus kita klik garis yang tadi yang mau kita ubah, terus pilih line style dengan nama. Nah, ini untuk membuat bentuk di bidang kerjanya, kita pergi ke Meshing Insight, terus pilih In Place Mesh. Nah, itu diklik, nanti akan muncul Mesh 1, terus di OK-in. Nah, lalu nanti itu akan ada muncul banyak bentuk dan kita buat sesuai dengan yang kita mau. Kalau udah ngebentuk sesuai bentuk yang kita mau, kita pergi ke 3D, kita ngebuatnya menjadi 3D di atas menu. Itu ada gambar rumah. Kita klik dan kita lihat. Nah, dia bakal ngebentuk lembar baru ya teman-teman. Jadi itu menjadi lembar 3D sendiri. Agar si bentuk ini memiliki volume, jadi kita cari di atas itu ada create form. Nah, kita kasih bentuk solid supaya dia memiliki volume ya. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Terus kalau diperhatikan di dalamnya itu ada 3 panah, dimana itu memiliki fungsi sama seperti SketchUp. Nah, dia bisa ditarik, ya pokoknya ditarik ke mana-mana bisa teman-teman. Untuk mengetahui kalau bentuk ini adalah satu kesatuan, jadi kita klik pakai tab. Nah, itu nanti kalau sekali klik dia akan keseluruhannya itu berwarna biru, jadi itu menandakan kalau dia adalah satu kesatuan gitu ya teman-teman, saling terhubung. Nah, ini pakai tab 2, tab 3 gitu-gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa di atas, bisa di belakang. Nah, ini ada panah, aku klik. Lalu yang hijau ini aku geser-geser dan bentuknya seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa ditarik-tarik gitu. Ini nanti bakal berpengaruh sama luas si bentuk ini ya teman-teman. Semisalnya kalau yang biru ini aku
tarik ke atas. Nah, itu nanti dia jadinya bakalan menaik gitu ya teman-teman. Jadi kayak bentuk apa ya, menurun, trapesium semacam itu. Nah, jadi dia bakalan menarik ke atas. Terus kalau dikebawahin dia juga ya bakalan turun. Lalu kalau yang merahnya yang ditarik itu bakalan menajamkan gitu loh, kayak ya bagian yang ujung, cuma bagian ujungnya yang ditarik gitu. Yang bisa ditarik bukan cuma di sisinya, tapi di bagian titik sudutnya itu juga bisa. Jadi bisa kita naikkan, kita turunkan, semacam di video ya teman-teman. Jadi kita bukan cuma sisi tapi bisa sudutnya. Ini kalau kita mau melihat segala arah, kita bisa pakai si kubus dalam lingkaran itu ya teman-teman. Nah, terus ini kita buat apa ya? Kita mau ngebuat sebuah ruangan gitu di dalam si bentuk bangunan. Nah, kita buatnya gini. Terus nanti udah ngebentuk kotak gitu. Nah, terlihat kan, kita ngebuatnya sengaja dari bawah supaya dia sejajar, karena kalau dari atas dia bisa saja mengambang gitu teman-teman. Terus kita buat kita klik pakai create form, terus pakai si void, karena kita untuk ngebolongin, kita ngebuat sebuah ruangan di dalam bangunan gitu teman-teman. Ini ntar kalau dilihat dari berbagai sisi, jadi dia akan tetap berbentuk bolong. Ini misalnya aku mau ngerubah lebar si voidnya tadi, nah dia bakalan berubah otomatis teman-teman. Oh iya, di sini juga misal aku di lantai 5 mau ngebuat suatu void juga. Jadi kita ngebuatnya, klik lantai 5 terus tambahin kotak rectangle. Nah, kita balik ke 3D, lihat tuh ada kotak di dalamnya. Nah, itu berada di lantai 5. Lalu kita seperti biasa create form. Nah, bagian void, nah dia situ sudah bolong ya teman-teman.
ini ketinggiannya juga bisa diatur. Nanti juga bakal luasan si keseluruhan bangunan ini bakal berubah karena ada bagian yang bolong gitu. Nah, ini kalau udah kita pencet finish, kita klik finish, nah dia akan seperti di video. Nah, kalau dari atas kelihatan itu ada yang bolong, dari tampak mana-mana sebenarnya kelihatan tuh teman-teman, seperti ada bayangannya gitu. Ini aku mau atur karena ketinggiannya melebihi lantai yang aku buat ya teman-teman. Jadi aku mau menyetarakan mereka supaya tidak ada kesenjangan. Jadi kita atur ketinggiannya dengan menggunakan si panah-panah biru. Kalau aku rasa udah oke, jadi aku tekan finish. Nah, dia bakal seperti ini. Untuk luasan si bangunan kita bisa lihat di properti itu. Nah, di situ ada angka-angka, dia udah berbentuk meter. Jadi itu adalah bentuk luasan si bangunan yang kita buat tadi. Untuk membuat bentuk baru, kita ke meshing and side. Nah, di situ ada mesh 2. Seperti biasa, kita lakukan lagi langkah tadi. Dan di sini aku mau ngebentuk sebuah bangunan yang agak bulat-bulat gitu. Jadi di sini aku atur itu lantai 1 dulu ya teman-teman. Nah, kita di lantai 1 atur sesuai dengan kemauan kita. Oke, lebar, panjang dan lebarnya ya. Nah, ini udah. Terus untuk yang di atasnya ini aku mau bentuk lingkarannya. Nah, ini aku atur di lantai 11 deh, karena kan ada 12 lantai dan yang satu itu paling atas rooftop, jadi aku pakai 11 lantai doang. Nah, itu kita tekan yang lantai-lantai karena biar dia sesuai dengan posisi yang kita mau, jadi dia nggak ngasal gitu. Nah, ini aku atur sama kayak tadi bentuknya, dan seperti ini. Oke. Kita cancel dulu. Nah, ini bentuknya. Ini kita select keduanya, lalu kita create form, terus solid. Nah, dia bakal menyatu kayak apa ya? Ya, menyatu sesuai dengan bentuknya gitu teman-teman. Nah, kurang lebih begini, seperti sepatu.
tambahin lantai-lantainya. Nah, jadi aku pakai lantai 1 sampai 11. Ini aku centang. Ini floor. Nah, jadi dia udah ngebentuk lantai itu, teman-teman. Udah ada sekat-sekatnya. Gitu ya. Oke, ini udah sesuai sama yang aku mau sih. Tapi kalau untuk kita bisa ngeditnya lagi, kita tekan tadi, terus ada edit. Nah, kita tambah bentuk ya. Kita bentuk rectangle, kita coba. Oh, ini kayaknya kekecilan deh. Aku cancel ya teman-teman. Dia aku mau ubah jadi lingkaran. Nah, aku paskan. Oke. Nah, dia ada pilihan, jadi kayak bentuk bola atau bentuk tabung. Tuh, kalau misal kita klik yang bentuk bola, nah dia akan seperti ini teman-teman, kayak bola mau ditendang gitu ya. Coba kalau kita pakein si, bentar, ini kita delete dulu. Nah, ini kalau kita tambahin lingkaran, ini lantai 1 ya, karena tadi kayak mengambang gitu, makanya kita lantai 1 biar sejajar. Nah, kita dari atas biar tahu titik tengahnya begini. Terus kita mau bentuk seperti tabung solid, seperti biasa kita create form solid, terus ini bentuk tabung. Nah, dia akan seperti ini. Ini bisa kita gabungkan bentuknya, jadi di situ ada bagian joinnya. Nah, kita klik, tinggal diklik aja. Sebentar, kita finish dulu. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, dia sudah tergabung ya teman-teman. Yap, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk luasannya. Ini untuk luasan gedung baru. Wow, 18 ribuan.